Mana nih dorong keluar? Kamu pikir sendiri, kamu mengganggu saya. Ganggu apa? Mau nyoba? Nyoba apa, Mbah? Nyoba apa? Ding 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 ding. Oh, saya tidak bisa marah kalau kayak begitu. Marah apa, Mbah? Marah apa? Jangan marah-marah, slow, duduk saja, Mbah, santai, Mbah, santai. Tunggu dulu, hadapi dulu ini. Hadapi dulu. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang-orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah komplotan dukun santet yang melakukan ritual pesugihan menyembah Ratu Siluman Nyi Blorong. Sang para dukun tega menumbalkan nyawa orang lain demi mendapatkan kekayaan. Dan Gus Nur Samsun datang untuk mencoba menghentikannya. Lalu bagaimanakah aksi heroik Gus Nur Samsun tersebut? Silakan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Situ sahabat-sahabat, malam kali ini sudah dini hari sahabat-sahabat, sudah tengah malam. Jadi karena tadi saya sama Bang Noklik itu menunggu lumayan lama dan kami sudah mendekati lokasi. Lokasinya ada di depan sana sahabat-sahabat. Kami akan mendatangi beberapa dukun santet yang katanya informasi dari sahabat subscriber yang memberikan informasi sama saya. Sekarang mereka sudah meluncur ke mobil karena lokasi ini sampai ke mobil itu lumayan sahabat-sahabat kalau jalan kaki. Duri-durinya banyak di sini. Dan ini durinya kayak gini sahabat-sahabat nih. Jadi ini duri sahabat-sahabat ini. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk menghentikan ritual sesat yang dilakukan oleh komplotan dukun santet. Kisah ini bermula dari informasi yang disampaikan oleh seorang warga yang juga pecinta konten grebek dukun Gus Nur Samsun. Yang mana warga tersebut bercerita bahwa di sebuah pinggiran hutan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, di hari tertentu, ada orang yang biasa melakukan praktek menyesatkan, yang kemudian diyakini mereka adalah komplotan dukun sesat yang melakukan ritual pesugihan. Dan biasanya, para dukun itu melakukan ritual hingga di ujung malam. Tentu saja para warga tidak berani mengusik ritual para dukun santet tersebut. Sehingga kemudian, mereka mencoba menghubungi Gus Nur Samsun. Para warga berharap, Gus Nur Samsun bersedia menghentikan perbuatan menyesatkan yang dilakukan oleh sang para dukun tersebut. Sebab itulah ketika tahu bahwa para dukun itu kembali melakukan ritualnya, mereka pun segera menghubungi Gus Nur Samsun agar datang untuk menemui sang para dukun. Dan benar saja, ketika Gus Nur Samsun dan sahabatnya mendatangi hutan yang dimaksudkan, Gus Nur Samsun bertemu dengan orang yang ada di sana. Dan merekalah komplotan dukun yang dimaksudkan oleh warga tersebut. Gus Nur Samsun pun mencoba berkata, siapakah mereka sebenarnya? Dan ada urusan apa sehingga melakukan hal tak biasa di hutan ini? Tampak tiga orang itu cukup kaget dengan kedatangan Gus Nur Samsun yang tiba-tiba. Namun ketua dari mereka kemudian berkata bahwa mereka adalah seorang dukun yang sedang melakukan ritual menyembah Nyi Blorong, yang tujuannya adalah untuk memanggilnya agar bersedia memberikan harta yang melimpah. Bagi mereka Nyi Blorong itu adalah sumber kekayaan. Ketika mereka rajin memuja dan menyembahnya, maka Nyi Blorong akan datang untuk memberikan harta benda. Dan mengetahui perkataan sang dukun yang demikian, Gus Nur Samsun pun mencoba mengatakan bahwa Nyi Blorong itu hanyalah Ratu Siluman, yaitu sebangsa jin yang adalah juga makhluk Tuhan. Nyi Blorong itu makhluk halus yang tak bisa berbuat apa-apa. Hanyalah halusinasi manusia tersesat yang meyakini Nyi Blorong adalah ratu jin yang punya kuasa. Hendaknyalah sang para dukun tidak percaya dengan mitos menyesatkan tersebut dan menghentikan semua ajaran perdukunan yang diyakininya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan sang dukun mendengar perkataan Gus Nur Samsun yang demikian? Dan apa pula yang kemudian terjadi? Silakan disaksikan videonya selengkapnya. Saya mendapatkan informasi Mbah, katanya Mbah sedang ritual ingin menyantet orang. Terus Mbah malam-malam, jam segini tengah malam, ini hampir subuh loh Mbah. Mbah nggak pengen pulang. Itu kenapa? Itu teman-temannya pada kayak gitu, kedinginan Mbah. Kamu itu sama pada ganggu saya itu kamu. Ganggu apa Mbah? Ganggu apa? Saya mau ritual, nggak nyantet orang. Sampai mau ritual, nggak pengen nyantet orang. Enggak. Tapi sampai bisa nyantet nggak Mbah? Bisa. Bisa nyantet? Bisa. Nyantet apa Mbah?
Nyantet siapa yang mau dimau disantet ke bisa. Nyantet cewek sampai bunting bisa, Mbah? Ya, lumayan itu pengalaman saya itu. Oh, pengalaman. Mbahnya sudah makan belum, Mbah? Ngapain nanya-nanya, mau ngasih makan? Iya, barangkali mbahnya lapar kan saya bawa roti, Mbah. Kamu itu ganggu saya. Kenapa saya dikatakan mengganggu, Mbah? Wong datang-datang ke sini, saya itu mau ritual. Ritual apa? Sampai mau ritual apa? Saya itu mau cari Cari apa? biar kaya saya itu. Mencari pesugihan. Ritualnya nggak boleh diganggu. Oh, berarti nggak boleh diganggu. Iya. Berarti saya salah, Mbah, kalau datang ke sini. Ya pikir saja sendiri salah apa enggak. Saya pikir dulu ya, Mbah. Saya pikir dulu. Salah nggak ya? Saya pikir dulu. Oh, ternyata nggak salah, Mbah. Saya datang ke sini nggak salah. Salah, kamu itu ganggu ya. Katanya suruh mikir, saya pikir. Mbahnya aslinya orang mana, Mbah? Hah? Ngapain mau nanya? Jauh, rumah saya jauh. Rumahnya jauh. Jauh, Sejauh mana hatiku padamu, Mbah? pokoknya jauh. Pokoknya jauh. Iya. Jauh di mata, dekat tak colok, Mbah, Mbah. Ya. Mbah, mbahnya itu cari apa, Mbah? Cari pesugihan. Maunya begitu. Maunya begitu. Tapi kamunya ganggu saya terus itu. Oh, pesugihan apa, Mbah? Kalau boleh tahu? Mau tahu? Iya, mau tahu, Mbah. Barangkali saya juga bisa sugih, Mbah. Pesugihan apa? Nanti kamu takut, nanti tak kasih tahu. Enggak, saya nggak takut. Saya nggak pernah takut, Mbah. Wajahnya penakut gitu. Gondrong nggak, Mbah? Oh, gondrong. Gondrong. Keriting nggak, Mbah? Keriting nggak rambutnya? Kalau saya kan lurus, Mbah. Kalau keriting berarti itu gendruwo pos ronda, Mbah. Itu. Ah, nyampe situ. Mbahnya mau cari pesugihan apa, Mbah? Mau tahu ya? Iya, mau tahu. Saya itu kesini, Ya. ini ritual. Ritual apa? Mau pesugihan, Pesugihan apa? nyiblorong. Nyiblorong. Iya. Sudah ketemu sama nyiblorongnya, Mbah? Ya kalau nggak kamu ganggu tadi udah hampir ketemu. Hampir ketemu. Iya. Gitu. Nah, di situ mbahnya bisa tahu lokasi ini dari mana, Mbah? Atau memang sudah terbiasa? Saya udah biasa bekerja kayak gini. Ini suara apa ini? Hujan, Gus. Hujan? Iya. Kenapa kita dari tadi nggak hujan, sekarang tiba-tiba hujan? Nyampe sini langsung hujan. Ya iya, ini pengaruh dari ini ritual saya ini. Makanya jangan ganggu-ganggu. Mbah, pengaruh apa, Mbah? Dari Nyi Blorong? Nyi Blorong marah sama saya. Mana Nyi Blorong, keluar? Kamu pikir sendiri, kamu ganggu saya. Ganggu apa? Mau nyoba? Nyoba apa, Mbah? Nyoba apa? Ding 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 ding. Oh, saya tidak bisa marah kalau kayak gitu. Marah apa, Mbah? Marah apa? Jangan marah-marah, slow, duduk saja, Mbah, santai. Santai, Mbak. Tunggu dulu, hadapi dulu ini. Hadapi dulu, hadapi dulu. Siapa itu? Slow. Sini kalau mau. Iya. Lawan tuh Bang Noklik. Kamu ganggu, kamu habis saya. Kita bawa bensinnya. Habisin dulu kamu itu. Nanti kalau nggak saya habisin, Sama saya. ganggu saya terus. Ini bensinnya sini aja dulu. Allah Akbar. Ganti Bang Noklik. Udah lama saya nggak tahan kayak gini. Kelamaan di Medan ini saya. Bang Noklik maju. Saya sudah lama tidak olahraga. Olahraga lagi, Gus. Tapi ngos-ngosan sudah. Aduh. Belum. Belum apa, Mbah? Belum saya keluarin pamungkasnya. Pamungkas apa? Ada. Emang punya pamungkas? Oh, sadar tidak beraman. Sini, berdiri. Saya belum mengeluarkan pamungkas saya. Nih, mau tahu pamungkas itu seperti ini. Kita siksa mereka dulu, biar tahu rasanya ya. Allahu Akbar.
Kenapa itu lampunya mati-mati? Gak tahu Gus, ini kok gini sih. Pakai lampu cadangan. Siap. Langsung. Ngelok, kita angkat ini, geser ke sini. Ini, geser ke situ. Yuk. Kita bakar. Jadi, biar mereka biar tahu rasa. Mana tadi bensinnya? Ambil obornya itu, biar tahu ini seperti apa ini. Ini bakar dulu nih, sebelum kita tuang ke mereka. Apakah ini asli apa bukan? Awas. Sisain satu. Nanti kita interogasi. Ampun. Siapa tahu dia mau. Silakan dipilih. Ampun. Mundur ya. Kita lempar ini. Itu digeret dulu. Tuh. Ayo mundur. Geret. Ampun. Kamu bisa berdiri atau tidak? Kalau tidak saya bakar ini. Duduk. Duduk. Enggak kuat. Temanmu sudah saya bakar. Sini sahabat-sahabat. Kita membakar mereka itu bukan untuk membunuh mereka, akan tetapi kita membakar mereka itu hanya memberikan peringatan kepada mereka. Mereka akan cacat. Kenapa tadi kamu teriak-teriak dikala saya ingin membakarmu? Ampun. Ampun kenapa? Ampun. Pernah nonton YouTube saya nggak? Hah? Pernah dengar. Pernah dengar? Iya. Pernah dengar nggak kalau saya sering membakar dukun-dukun santet? Iya, kata Pernah dengar? teman-teman. Kata teman-teman. Iya, Berarti kamu takut. takut sih. Sekarang di mana teman-temanmu? Apakah masih ada teman-temanmu yang memuja Nyi Blorong? Masih banyak. Masih banyak. Iya. Mereka biasa menyantet nggak? Biasa menyantet juga cari pesugihan. Menyantet dan cari pesugihan. Iya. Pesugihan apa yang dicari oleh teman-temanmu? Ya itu, Apa? ini peluru. Nyi Blorong. Iya. Emang itu sudah pasti berhasil untuk mencari pesugihan Nyi Blorong? 80%. 80% berhasil. Iya. Terus kalau misalkan sudah berhasil, apa tumbalnya yang biasa diminta oleh Nyi Blorong? Manusia. Manusia. Iya. Karena saya dengar-dengar kan katanya kalau pesugihan Nyi Blorong itu harus jadi pasangannya Nyi Blorong. Setiap malam Jumat itu harus apa namanya? Bersetubuh ya? Itu bener nggak? Iya. Iya benar. Iya. Berarti sampean pernah bersetubuh sama Nyi Blorong? Belum. Belum. Sampean pelaku lah. Sampai di sini sebagai apa sampean? Dia membantu pemuja. Sampai cuma membantu, Iya. menemani. Teman Oke. Itu dibayar berapa? Sampai dibayar berapa? 100 juta. Dibayar 100 juta. Iya. Tapi kalau berhasil ya itu ya. Iya. Kalau nggak berhasil gimana? Dibayar nggak? Ya 50%. 50%, berarti 50 juta. Iya. Enak dong. Nggak berhasil bayaran. Nggak berhasil udah bayaran, berhasil bayaran. Oke. Ikut, Mbah. Ikut Mbah, kata kameramen pengen ikut tuh, kameramen saya. Mbah. Mbahnya di sini sengaja diselamatkan sama sahabat saya Bang Noklek. Tadinya saya pengen membakar sampean. Tapi Bang Noklek minta sama saya supaya sampean tidak dibakar. Sampean harus, karena ilmu sampean sudah saya buang, sampean harus mengikuti perintah saya. Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup saya bakar. Masih cukup. Itu masih cukup itu Sanggup. untuk memberikan peringatan sampean supaya cacat. Sanggup. Sanggup? Iya. Sampean harus mengikuti perintah saya untuk menunjukkan di mana lokasi antek-antek teman-teman kalian. Iya. Sanggup? Terjadi pertarungan yang cukup luar biasa. Dan pada akhirnya,
Gus Nur Samsun dan sahabatnya bisa mengalahkan sang para dukun. Dan kali ini, Gus Nur Samsun memberikan pelajaran yang mengerikan. Gus Nur Samsun membakar tubuh 2 dukun yang tak bertobat itu, agar para dukun lain yang menyaksikan menjadi ketakutan, dan tidak berani lagi melakukan praktek perdukunan yang menyesatkan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah.